Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam keberkahan, kebaikan dan keselamatan masih bersama kami Sukamto Sastro di Majo Channel. Hari ini posisi ada di Dongdang. Pasar Dongdang. Di sana ada ya berbagai kios gendeng bekas ya, genting bekas yang selalu menjadi alternatif warga bagi yang bangun tapi tidak ingin beli yang baru gentengnya. Mereka datang di pasar Dongdang. Sedangkan di samping ini adalah Lutfi ya Baja ya, Lutfi Baja Cemerlang ya. Sementara di depan kita ada jalan kubangan yang ya rusak. Seharusnya ada segera perbaikan biar tidak parah ya. Baik, kita lanjutkan coba di acara program Telusur Desa yang saat ini diawali dari Pasar Dongdang. Oke. Ini jalan yang parah rusak. Akar masalahnya adalah sawahnya dengan jalannya hampir sama, sedangkan fungsi gotnya nggak jalan sehingga rusak. Ini di kawasan ya Dongdang, Pasar Dongdang. Sedangkan kalau ke utara di sana Dongdang RT 2 Jeruk Kecamatan Miri, masuk di wilayah Miri. Sedang ke arah barat itu di arah jalan menuju Kacangan ya. Oke. Jalan menuju Kacangan. Baik, suasana di sore hari ini kebetulan mendung. Semoga jalan Dongdang ini menjadi lancar. Kalau ke barat langsung ke jurusan Kacangan. Gerimis sudah hadir dan mengundang kita. Idealnya kita harus mencari tempat berteduh karena hujan sebentar lagi akan datang. Kalau belok kiri akan tembus ke jalur yaitu Desa Saren. Desa Saren bisa tembus ke Donoyudan, bisa tembus ke Wonerjo. Nah, mungkin ini menjadi solusi alternatif ya bagi teman-teman yang menghindari perempatan Gemolong ya. Jadi lewat Kaloran itu belok ke kanan kalau dari Kacangan. Kalau dari arah Gemolong belok ke kiri di Desa Kaloran. Ini menjadi alternatif menghindari perempatan Gemolong yang krodit. Maka ini menjadi solusi alternatif jalan di Desa Kaloran menuju yaitu Saren Kalijambe. Baik, sementara di depan kita ini ada masjid yang gagah. Di Desa Kaloran Masjid Jami ya, Masjid Al-Falah. Bangunannya luar biasa, pakai kubah ya, ornamennya artistik. Dulu biasa saja, sekarang 1 tahun ini dibugar menjadi luar biasa, menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin muslimah rahimakumullah yang ada di Desa Kaloran. Harapan kita masjid ini menjadi pusat koordinasi komunikasi pemberdayaan ekonomi umat dan juga menjadi kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPI, sehingga anak-anak tidak lagi buta huruf Al-Quran, tetapi sebaliknya bisa melek huruf Al-Quran sehingga bisa membaca Al-Quran sebagai sumber kitab suci ilahi robi, artinya sebagai acuan referensi hidup, menjadi kompasnya hidup daripada kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Kadang Mustami juga selalu hadir di kegiatan taklim dan kegiatan kemakmuran di Masjid Al-Falak yang ada di Desa Kaloran. Baik, kita lanjutkan telusur desa. Memang Kaloran ini desanya kecil ya, desanya kecil. Nah, sementara di depan kita ini ada mesin kombi ya.
mesin kombi yang menggerakkan kegiatan pertanian di desa. Coba inilah kawasan Kaloran yang bener-bener sederhana, sangat sederhana, dan situasinya memangnya seperti ini Kaloran. Kita cermati. Ini kantor kepala desa Kaloran dan juga ada lembaga LP2MD, Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa di Kaloran. Jadi kebetulan kantor desanya di pinggir sawah ya. Kantor desa ini bekas daripada puskesmas ya, yang dipindahkan. Jadi inilah, saya pikir ke depan akan ada pemugaran yang luar biasa sehingga menjadi kualitas fisik ya dari desa Kaloran. Baik, ini faktanya seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan telusur desa kita di coba kampung dan duku yang ada di Kaloran. Desa Kaloran nampaknya dari sarana prasarana memang masih kurang maksimal. Jadi inilah beberapa dukuh yang ada di desa Kaloran. Coba kita cermati, jalannya sudah bagus, outmake, kiri kanan juga ada tanaman jagung ya. Ini jalur yang masuk ke desa-desa. Ada agen gas yang besar ya di samping kita. Nah, ini masih kawasan pertanian. Kebetulan ini ya PAM desa, sedang PAM desa yang luar biasa ya. Inilah lahan yang ada di kawasan Kaloran. Lahannya sedang diolah oleh traktor, diolah oleh mesin-mesin pembajak modern yaitu traktor. Sedangkan di kawasan ini sudah mulai selesai musim panennya. Tadi kombinya sedang istirahat di dekat masjid, sehingga kawasan yang ada di Kaloran ini termasuk kawasan pertanian yang swasembada pangan. Diharapkan pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan potensi desa Kaloran ini di lahan pertaniannya. Dan sebagian besar juga ada beberapa teman Kaloran ini yang maksimal di rosok ya. Di rosok adalah mencari rosok kemudian dijual ke pengepul. Salah satu di antaranya adalah tokoh masyarakat di Kaloran, Mas Joko Susilo Rosok. Nah, itu juga pengepul rosok. Baik, kita lanjutkan jalan kita ya, terobosan kita dan telusur desa kita. Jalan yang sudah ya outback. Desa yang luar biasa, hanya saat ini situasinya mulai gerimis datang. Ini pohon besar, hati-hati pertigaan. Coba kita lewat jalan. Ini pohon yang luar biasa, puluhan tahun di pinggir jalan. Baik. Ini pedesaan, kawasan pedesaan yang banyak dipenuhi dengan pohon-pohon jati sebagai investasi daripada warga.
telusur desa memang kita masuk ke kampung, ke dukuh, ya, sehingga kita ngerti potensi desa, kita lihat pemberdayaan desanya. Di Desa Kaloran kalau melihat potensi rumahnya sudah bagus, tidak ada lagi yang papan, tapi semuanya sudah tembok. Artinya dikatakan secara ekonomi memang sudah memadai ya. Potensi ekonomi masyarakatnya memadai. Boleh dibilang termasuk mapan. Biarpun belum maju 100%. Kalau di persentase mungkin mapannya sekitar 50%, yang tidak mampu paling 10%. Yang lainnya memang 40% dianggap mapan. Di depan kita ada pohon yang paling besar, pohon beringin tua, luar biasa, menjadi saksi sejarah kehidupan yang ada di Kaloran. Halo, mana deh? Ya biasa. Jadi bulan. Kau di dong? Ya, nggak sama betul. Antar dong. Ya, sama. Mana bro? Dulu sekarang. Arab. Hati-hati deh. Baik, kita ada di kawasan, jujur saja di kawasan Kaloran. Inilah kampung-kampung atau dukuh-dukuh Kaloran dengan bangunan yang luar biasa, sangat indah dan cantik. Semuanya terus berbenah diri dalam rangka meningkatkan kualitas di dukuh serta di desa. Kampung-kampung ini mulai tertata, terbukti dari bangunannya luar biasa. Nah, saat ini kita masuk di jalur Kaloran, mulus ya jalannya. Ini jalan utama. Nah, kita di jalur barat. Nah, kita sekarang sudah keluar dari Desa Kaloran. Jalur barat kita sudah keluar dari Desa Kaloran. Kita akan menuju dukuh-dukuh yang ada di Wonorejo. Nah, ini terbukti ada tulisan ya, Tileng. Jadi kita memasuki dukuh Tileng yang ada di Kaloran. Baik, masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Kita dalam program Telusur Desa. Dan harapan kita situasi ini bisa mengenalkan desa di dunia publik dan khususnya di dunia online. Oke, semoga kali ini saya Sukamto Sastro Mojo dalam kondisi sehat walafiat. Sementara situasi mendung menggelayut ya di langit, sementara petir mulai menggelegar 1-2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau situasinya tidak memungkinkan kita akan berteduh. Oke. Keluar dari dukuh Kaloran sudah mulai jelek. Ini dia, beberapa petani sudah menanam jagung. Ini sebagian sudah menyemai ya, sudah menyemai daripada benih padi untuk ditanam sambil menanti musim penghujan. Baik, kita coba masuk di kampung desa.
Kita sudah memasuki di dusun Dukuh Karang ya, Karang Kelurahan Geneng. Nah itu ya. Kita masuk di Dukuh Karang Kelurahan Geneng. Kalau tadi masuk di Desa Kaloran, ini di pinggiran sawah ya, tapi masuk wilayah Geneng. Nah ini Geneng. Di Geneng pinggiran ini ya, dari Kaloran tadi jalannya agak jelek dan super jelek ya. Memang ini wilayahnya Geneng di wilayah Miri ya, sudah memasuki wilayah Kecamatan Miri di Desa Geneng. Harapan kita nanti pihak-pihak terkait memikirkan jalan infrastruktur di Geneng yang maaf bisa dikatakan sudah parah. Kita memasuki ya di Geneng ya. Jadi SD Negeri Geneng 1 ya, termasuk wilayah Kecamatan Miri. Ya. SD inilah menjadi titik tuju dari warga desa sehingga bisa melek huruf, bisa baca dan tulis, tentu ada di SD Negeri Geneng 1. Menjadi solusi pemberdayaan bagi anak-anak pasca TK, pasca PAUD berkenan untuk tetap memasukkan di SD Negeri 1 Geneng, khususnya warga desa Geneng. Baik, kita lanjutkan program telusur desa kita. Di samping desa Geneng ini ada Taman Kanak Geneng 1. Ini menjadi solusi bagi anak pendidikan usia dini ya, atau PAUD atau TK ya. Ini menjadi solusi yang terbaik mencetak anak-anak kita agar punya kemandirian dan anak menjadi pinter serta berani menghadapi orang. Baik, istirahat jenak. Kalau di sini kita akan memasuki Dukuh Kerandon RT 19 RW 20. Ya, inilah Dukuh Kerandon RT 1920. Baik, kita coba masuki dukuh ini. Kalau di sana itu desa ya. Inilah di wilayah Kerandon, identik dengan pedesaan. Kalau di Kerandon Geneng ini ternyata masih ada aura tradisi. Ini tumbukan rosok yang saya sebutkan tadi, salah satu juragan rosok ya, juragan rosok yang ada di Geneng. Karena rosok ini menjadi alternatif usaha sampingan bagi teman-teman yang tidak bisa atau tidak punya lahan pertanian. Rumah dikontrakkan ya. Baik, coba kita akan lihat sejauh mana ya, apakah ini ada jalan yang kebetulan jalan ini kawasan tebu ya. Lahan-lahan di daerah Geneng sudah dipersiapkan untuk menyambut hujan, sehingga ketika hujan nanti datang teman-teman tinggal menanam jagung atau menanam padi. Tapi sebagian mayoritas menanam jagung dan kacang karena di sini termasuk lahannya lawan tak ada hujan ya. Baik, sementara di samping kita ini adalah tebu ya, tebu. Biasanya tanah kas desa itu ditanami tebu. Sepanjang jalan ini adalah tebu. Baik, jalannya antar desa sudah di hotmix. Di kebetulan jalannya hotmix. Beberapa waktu lalu masih jelek, tapi ternyata di sini sudah di hotmix. Baik, ada catatan kecil dari pemerintah desa Geneng Kecamatan Miri. Jadi di sini tadi ada agenda kegiatan ini. Nah, ini ada kegiatan jalan pembangunan
Namanya pembangunan rabat beton di Dukuh Kerandon sampai dengan Kedung Waru ya, Dukuh Kedung Waru. Jadi volumenya 230 meter persegi kali 3 meter kali 0,12. Nah, anggarannya adalah dari anggaran pemerintah ya, APBDes tahun 2022 sebesar 68 ya, 68 juta. Nah, itu. Ya, itu dia anggarannya. 68,3 juta. Nah, dikerjakan 14 hari. Pelaksana kegiatan adalah ya PKA ya, pelaksana kegiatan anggaran. Itu yang terjadi. Baik, hasilnya seperti ini, luar biasa. Sehingga desa Kerandon ya, Desa Geneng maksud kami, semakin maju, semakin eksis. Sehingga apa? Karena ada perbaikan infrastruktur sehingga mempermudah laju arus lalu lintas atau jalur warga dari dukuh ke dukuh. Terima kasih Pak Kades, juga teman-teman tokoh masyarakat yang ada di Geneng Miri. Masih bersama kami Sukamto Sastro Rimejo Channel dalam program Telusur Desa yang ada saat ini di Geneng. Tadi dari Kaloran, sekarang merambah ke Geneng. Sepanjang jalur ini tanaman jagung ya, kemudian di beberapa sawah sudah dipersiapkan untuk menanti hujan ya, menanti hujan. Hamparan luas dan amat sangat luas ya, luas dan amat sangat luas. Deh, dengan apa? Pari. Oh, ya apa-apa. Pupuke gampang wangel. Pupuk. Pupuke angel, Mas. Padha wae kok subsidi ning ndi-ndi angel kok golek kok. Ini angel. Subsidine dikurangi. Dikurangi nek boten subsidi, maksudnya toko-toko yo larang. Larang. Lah ora. Oh, lah yo golek yo sing penting golek enek ngendi kono karo dikik. Ora dipupuk letok kok, Dik. Enten. Ya saurung dikik letok nah. Ini boten patek cepet lemu ngoten lho. Lah ini sing ora urea sing ora subsidi piro meh? 300 to, Dik. Lah yo piro sak nek subsidi piro tuku? Nek tuku enten toko niku 250. Wis sing ora subsidi. Sing subsidi Subsidi 250 pirang kilo? Pirang sak? nggih sak kok 50 to. Wih ora subsidi 115 kok. Tapi mboten beto kartu ngoten lho, Mas. Oh ya ora gara-gara ora dikertu kuwi 250. Nggih. Oh. Sing duwe kartu ngoten nggih paling Golek kertu ro piye to? Golek kertu ben duwe kertu. Jane nggih duwen tapi kan kurang kok, Mas. Oh kurang. Akhirnya sampean jatahe subsidi tuku non subsidi. Ya subsidi ning ora di jatah, di luar jatah. Lah kowe sawah pirang pinten berapa to, Dik? Niku niki Enek 1 hektar. nggih kurang luwe enten. 1 hektar. Kuwi oreane piro nek 1 hektar? Jatahe mung petang sak. Padahal njak ngrabuke piro? Orea? Grabuk ping pindho niku paling mboten kan oreane nggih 9 sak kok. Wah, 9 sak. Mung dijatah petang sak. 4 sak 5 sak. Ya kurang gitu ya. Liyane golek mau. Nggih. Ya sabar ya, Dek. Nggih. Ya bismillah. Nggih, monggo. Kalau nyoba ndelok dalane wis cor apa ya, Pak? Niku sing teng makam. Heeh. Kali niku yen. Iya. Durung. Jane riyen pun Heeh, terus DPU setahun telas ngeten iki. DPU remon. Nah, apik desa sing bangun. Lah niki desa munah sing iki. Nggih. Nggih. Ngoten nggih, Dek. Wis sabar wae, sabar. Monggo dereke. Itulah keluh kesah daripada petani yang kuota kebutuhan pupuk itu ternyata kurang. Karena kebiasaan petani 1 hektar ureanya itu 9 sak. Fakta memang pemerintah menganggarkan 1 hektarnya 4 sak. Sebuah realita dan fakta yang ada di desa.
Ini jembatannya bagus, sudah selesai dibangun, sehingga ada alternatif jalan yang luar biasa. Ini sungai. Jaga lingkungan kita, jaga sungai kita, sehingga sungai yang bersih ini bisa menjadi sumber pengairan juga, bisa juga dimaksimalkan ya dalam bentuk istilahnya untuk pengairan atau pemancingan ya. Lihat ini beberapa tanah pertanian ya, mereka sudah menyebar benih, sudah menyebar ya. Luar biasa, sudah menyebar benih ya. Menanti hujan turun sehingga petani terus bergerak. Ade. Ya. Ini beberapa petani semakin eksis saja. Bismillah lah, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik sehingga kesulitan demi kesulitan bisa dihadapi oleh petani. Baik, inilah yang terjadi. Kita berada di posisi ngenang dulu. Baik, demikian tadi dulu. Ini ada sawah yang mau dijual. Ini dijual tanah. Banyak warga desa yang akhirnya malas untuk menjadi petani. Kenapa malas? Ya karena sawah tidak bisa diharapkan, pupuk sulit. Anak-anak petani lari ke pabrik, lari ke kota. Akhir solusinya tanahnya harus dijual. Ini tanah yang luar biasa yang menjadi swasembada pangan, tetapi faktanya ditawarkan untuk dijual. Kalau dibeli petani dan ditanami bagus, tapi kalau dibeli industri, dia berubah menjadi pabrik. Inilah fakta nyata realita bahwa petani ketika mengerjakan sawah, ekonominya tidak tercukupi, ekonominya kurang, maka solusi mereka petani dijual saja. Didol wae lele wis dokak gelem garap sawah, dijual saja Kang, karena anak-anak tidak lagi tertarik di dunia pertanian. Terima kasih masih bersama Sukamto Sastro di Media Channel. Bahagiamu bahagiaku dan bahagia kita bersama. Berkenan untuk bantu subscribe, like dan komen kami. Assalamualaikum.